Joe Biden ngamuk, ancam putuskan hubungan. Jokowi bangun ladang minyak terbesar di Arab Saudi. تأكيد على أهمية تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر بينهما. Dunia dalam keadaan sangat-sangat sulit. Dunia sekarang ini betul-betul dalam keadaan yang tidak mudah. Kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan. Sehingga berjaga-jaga, waspada, hati-hati. Halo sahabat bagi-bagi, kabar hangat kini datang dari Timur Tengah. Pasalnya Amerika Serikat dan Arab Saudi tengah ribut terkait pengurangan produksi minyak. Alih-alih memotong produksi minyak untuk Amerika, Arab Saudi justru akan bangun ladang minyak terbesar untuk Indonesia. Bak tertimpa durian, Indonesia akan mendapatkan manfaat dari konflik Arab dan Amerika. Namun karena hal itu Amerika mengancam akan putuskan hubungan. Dari peristiwa ini Amerika menyimpulkan bahwa antara Rusia, Arab Saudi dan Indonesia bekerja sama untuk melumpuhkannya. Apakah ini akan menjadi aliansi ekonomi baru untuk melumpuhkan negara barat? Agar tidak salah paham, tonton sampai habis, mari kita bahas. Sahabat bagi-bagi, beberapa pekan lalu, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, OPEC+, menyatakan bakal memangkas target produksi minyak sebesar 2 juta barel per hari. Keputusan ini menuai kritik dari Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden sampai-sampai menilai Arab bekerja sama dengan Rusia dan Indonesia untuk mengurangi produksi minyak. Namun dalam konflik ini Indonesia dapat keuntungan. Pasalnya setelah pemangkasan minyak Amerika, justru Jokowi akan bangun ladang minyak terbesar di Arab Saudi. Pemerintah Indonesia memilih kerjasama dengan sejumlah negara terutama di kawasan Timur Tengah, yaitu Irak dan Azerbaijan agar mudah meningkatkan investasi subsektor minyak dan gas bumi. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Joko Siswanto mengatakan, tidak hanya itu masih banyak kerjasama lain yang menyusul. Lebih rinci Direktur Pembinaan Program Migas Surjaningsih mengemukakan rencana memperlebar peluang investasi hulu migas ke kawasan Timur Tengah terutama Arab Saudi. Selain Azerbaijan, Irak juga menjadi sasaran utama kerjasama dalam pengembangan industri petrokimia. Pembangunan kilang dan eksplorasi lapangan migas di negara tersebut melalui PT Pertamina. Kendati demikian kemitraan kedua negara sifatnya masih penjajakan atau negosiasi. Hal ini nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan bilateral antara kedua negara. Sahabat bagi-bagi, investasi sektor migas di luar negeri bukan hal baru bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya sepanjang 2018 ada 4 kerjasama pokok di sektor migas yang berhasil disepakati oleh kedua belah pihak. Antara lain Indonesia-Rusia dengan Crossnet pembangunan kilang Grer Tuban dengan nilai investasi 15-16 miliar US dollar. Indonesia-Arab Saudi dengan Saudi Arago mengerjakan proyek RDMP kilang Cilacap dengan nilai investasi 5,4-6 miliar US dollar. Indonesia-Azerbaijan, Pertamina dengan Soket dalam hal impor minyak mentah dan eksplorasi lapangan migas, nilai investasinya akan diketahui setelah penandatanganan nota kesepahaman. Indonesia Bangladesh dan Indonesia Pakistan, pasokan LNG dengan nilai penerimaan sebesar 14,3 miliar US dollar. Di satu sisi kerjasama dengan berbagai negara ini diharapkan mampu menjaga tren investasi sektor ESDM. Sebagai catatan sahabat bagi-bagi, realisasi investasi di sektor ESDM tahun 2018 mencapai angka 32,2 miliar US dollar atau setara dengan 462,83 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut sebesar 12,5 miliar US dollar merupakan realisasi dari subsektor migas. Perolehan ini mengalami peningkatan dibandingkan pencapaian 2017 di mana sektor migas, baik hulu dan hilir hanya mengungguli investasi senilai 11 miliar US dollar. Memang Indonesia adalah negara yang kaya, tinggal pemimpinnya saja yang harus pintar-pintar mengelolanya. Selain itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman, juga sudah melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perminyakan dan Sumber Daya Mineral Arab Saudi, Ali bin Ibrahim. Di sela-sela acara Bali Clean Energy Forum hari ini, acara ini berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center. Pertemuan bilateral Indonesia dan Arab Saudi ini tidak hanya membahas kerjasama di bidang energi terbarukan. Ali juga menyinggung soal minat Saudi Arabku, perusahaan minyak raksasa dari negaranya untuk bekerja sama dengan PT Pertamina membangun kilang minyak. Selain itu Sudirman juga menambahkan, Iran dan Kuwait juga sebelumnya menyatakan berminat membangun kilang minyak.
Kan sahabat bagi-bagi, ternyata banyak negara maju yang mau berinvestasi dengan Pertamina. Pihak Indonesia pun menyambut baik minat dari Arab Saudi, Iran maupun Kuwait, sebab Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas kilang minyak hingga 2 kali lipat menjadi sekitar 2 juta kiloliter pada 2025. Kilang minyak pun telah masuk sebagai salah satu dari 31 proyek prioritas yang ditetapkan Presiden Joko Widodo. Wah, canggih sekali ya Presiden kita saat ini. Sahabat bagi-bagi, Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memastikan, Indonesia memiliki potensi migas yang besar di area Andaman, yang meliputi Blok Andaman 1, 2, dan 3. Seperti yang Mimin sudah bahas pada video sebelumnya, perusahaan raksasa migas asal Inggris Premier Oil, Bank Andaman II baru saja menemukan cadangan minyak melalui pengeboran sumur eksplorasi Timpan 1. Kepala SKK Migas Dwi Sucipto mengatakan Blok Andaman II cukup menarik karena perusahaan asal Inggris itu melangsungkan pengeboran pada satu struktur saja. Selain itu sebelumnya Menteri ESDM Arifin Tasrif juga menegaskan bahwa perusahaan raksasa migas dunia akan datang lagi ke Indonesia. Wah, Indonesia kan jadi menyuplai migas terbesar dunia dan akan menjadi negara kaya. Sahabat bagi-bagi, hal tersebut ternyata didorong adanya potensi temuan sumber daya migas di Blok Andaman II. Kekayaan Indonesia memang tidak ada habisnya. Lain dari hal tersebut, kerjasama Indonesia dan Arab akan membuat Amerika semakin panas dan kekurangan migas. Hubungan diplomatik antara Amerika dan Arab karena konflik tersebut mulai renggang. Dan bagaimana peran Indonesia, apakah akan terlibat di dalamnya? Jangan santuy terus, mari kita barbar, merdekalah kita seutuhnya. Merdeka! 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 What you wanna be. Step 4. Everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot.